Transformasi itu berubah wujud, berubah hakikat, change in your very nature. Sangat berubah total. Paulus tahu itu. Ikut Yesus gak bisa separuh, gak bisa setengah jalan. Ikut Yesus gak bisa hampir atau almost. Ikut Yesus gak bisa nyaris. Nyaris berubah total. Ikut Yesus harus totalitas. Sekarang saya mau bahas dari surat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 1, ayat 1 sampai 3, tapi ayat 1 tadi saya sudah bahas di kebaktian 1. Satu ayat saja tapi mendalaminya. Anda bisa mendengarkan, semua kan diunggah, sudah di-upload semuanya di YouTube. Tolong dengarkan, jangan ketinggalan. Dengarkan yang tadi, saya tadi bahas tentang Sostenes, seorang figur yang jarang dibahas dan banyak orang gak tahu. Semoga itu jadi berkat buat Anda kalau hari-hari ini Anda harus menderita karena kebenaran. Nah sekarang kita lihat ayat berikutnya, baca lagi dari ayat 1 sampai 3, salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya. Bentar ya. Lap kacamata. Banyak awan kemuliaan di sini. Mengembun sudah. Apa kabar by the way? Sudah makan pagi? Makan apa? Kue tiaw? Chicken rice? Saya itu suka makanan Singapura. Macam-macam. Anda itu yang tinggal di sini beruntung bisa makan banyak. Tapi makanan di Surabaya lebih enak. Rawon, soto, ayo. Iri sudah sekarang ya. Jemaat Allah di Korintus, ayat 2, coba baca lagi. Kepada jemaat Allah di Korintus. Kalau Anda tahu konteksnya, Anda tahu bahwa this is impossible. Jemaat Allah di Korintus itu dua bagian kata yang saling bertentangan. Itu sama seperti bilang kedinginan di Surabaya. Kecuali pakai AC, saya ngerti. Nggak mungkin, panas, lembab lagi. Sama dengan orang ngomong begini, kepada orang yang kepanasan di Antartika. Nggak bisa. Jemaat Allah di Korintus, that's the most impossible place to be a Christian. You cannot be a Christian and a Corinthian. Anda nggak bisa menjadi orang Korintus dan pengikut Kristus. Udah. Simple gitu aja, titik bukan koma. Karena Korintus itu bejat sekali. Orang baik-baik, Hauheitze. Pindah ke Korintus, rusak LGBTQ. Korintus itu seperti apa sih? Tadi salah satu companion saya berkata, seperti Jakarta. Maybe yes, but maybe no. Lebih parah dari itu. Korintus itu seperti California dalam kegilaannya. Tapi lebih dari California, seperti Las Vegas misalnya. Ya, sehingga hence the word Californication. Zaman dulu orang kalau berkata let's Corinthianize atau mengkorintuskan sesuatu itu berarti mari kita rusak. Kata Korintus itu sudah bejat banget. Korintus itu bukan hanya bejat, dia itu bejatnya bejat. Dia itu berada di sebuah port city, kota pelabuhan, itu makmur sekali. Penyembahan berhala di sana, itu luar biasa. Di tempat itu ada ribuan prostitusi. Gak bisa orang itu jalan, gak ketemu sama pelacur itu gak bisa. Waduh, orang-orang bujangan di sana akan parah. You wanna raise a family in Corinth, di Korintus. Good luck my friend. Susah sekali. Masa mungkin tutupin mata anak terus waktu mereka kecil. Belum lagi bahaya tuh suami. Itu anak-anak tahu bahayanya di Korintus sampai teriak begitu. Sampai yang namanya perempuan aja gak aman sama perempuan. Laki gak aman sama laki. Sebab kemanapun jalan laki bisa dipandangi sama laki. Itu Korintus.
Betapa parahnya. Supaya Anda mengerti bahwa kata jemaat Allah di Korintus itu tidak memungkinkan. Tapi ternyata bunga bakung berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mujizat sebab percaya Tuhan. Ku lihat mereka yang bebas. Mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mereka yang hidupnya beda. Jadi ternyata di Korintus pun Injil berkembang. Meskipun kita tahu surat Korintus itu diisi dengan teguran-teguran dari Paulus. Karena orang-orang Korintus banyak sekali salah guna karunia Roh Kudus. Dan mereka juga banyak yang lifestyle-nya salah. Tetapi dibandingkan dengan Sodom dan Gomora, kehidupan Lot itu sudah santo atau santa. Tapi Paulus tidak puas ke sana. Paulus tahu kalau orang itu ngalami Yesus pasti ngalami transformasi. Bukan hanya reformasi. Reformasi itu gini, suatu mobil ditabrak, dia diperbaiki peok-peoknya itu loh. Ya. Jadi mobil itu diperbaiki supaya menyerupai baru. Ya, bukan ketok magic, tetapi itu adalah bengkel yang profesional dan mahal. Memastikan bahwa mobil itu dicat ulang, gimana supaya jadikan baru, tapi still not brand new. Orang pasti tahu, ini mobil pernah nabrak ya. Apalagi kalau tabrakannya parah. Itu reformasi, artinya masih bisa taking a new form like the new. Transformasi itu beda, transformasi itu seperti ulat berubah jadi kupu-kupu. It's got nothing to do. Berubah itu total. You cannot be a Christian if you are only half changed. Kita gak bisa jadi orang Kristen kalau kita hanya berubah setengah. 3/4 pun 99% gak bisa kita berkata, aku ampuni 90%. Gak bisa. Saya paling gak ngerti orang kalau ngomong begini, wah 90% pasti hampir jadi, pasti jadi. Saya tetap gak happy. Karena masih ada 10%-nya. 99% pasti hujan. Ya, 99% gak hujan. Tetap sedia payung saudara. Sebab kalau hujan, orang tidak akan mempermasalahkan 1%-nya. Hujan ya hujan. 99%-nya buyar. Anda tidak bisa jadi orang Kristen 99% berubah. Bukan hanya berubah. Transformasi itu berubah wujud. Berubah hakikat. Change in your very nature. Sangat berubah total. Paulus tahu itu. Ikut Yesus gak bisa separuh, gak bisa setengah jalan. Ikut Yesus gak bisa hampir atau almost. Ikut Yesus gak bisa nyaris. Nyaris berubah total. Ikut Yesus harus totalitas. Makanya saya gak pernah keberatan orang bilang saya fanatik. Gak apa-apa. Karena itu pujian. Berarti mereka lihat saya beda. Orang kalau bilang saya aneh gak apa-apa. Asal keanehan saya itu biblikal. Asal keanehan saya itu alkitabiah. Kalau saya anehnya karena memang aneh, ya jangan bangga. Tapi kalau aneh saya itu karena Kristus di dalamku, karena buah-buah Roh Kudus, karena ketaatan pada firman, karena saya hidup dalam pengajaran, dan dalam teladan Kristus mengikuti tapak kaki Tuhan, dan say whatever you'd like to say about me, label me, monggo silakan. Itu pahala buat saya. Tapi kalau anehnya, orang itu aneh. Ya, orang itu aneh. Kenapa tiba-tiba di tengah-tengah ibadah buka payung? Apalagi yang dibumbui Roh Kudus suruh, ya ampun ngerohnya begitu. Itu aneh kayak gitu jangan bangga, gak ada pahalanya. Memang sana aneh. Dulu waktu Pastor Moro, do you miss Pastor Moro tuh? Yes. Gak apa-apa saya gak sampaikan. Dulu waktu di Salatiga merintis sebuah gereja yang sekarang menjadi GMS Salatiga. Itu anak-anak muda semua pelajar, di situ ada satu orang yang sedikit mental. Jadi tengah-tengah ibadah gitu tiba-tiba, buka payung. Semua orang kagetnya buka payung gitu ya. Buka payung, padahal gak ada hujan di luar sana, apalagi dalam gedung. Ya kan? Terus kadang-kadang kalau lagi ibadah ganggu orang lain, dia duduknya ke samping, terus liatin orang itu. Apalagi kalau cewek kan takut, kenapa lu liatin gua? Terus ditanya, kenapa kamu liatin saya? Kenapa kamu masih hidup? Loh, kenapa? Karena aku sudah bunuh kamu di dalam pikiranku. Ngeri gak orang gitu? Apanya yang kita biah? Nyeleneh itu. Tapi kalau kita disebut aneh, karena kita menyerupai Kristus. Lu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini orang alien kali. Ini orang-orang luar angkasa kali. Orang lain semuanya begitu dalam bisnis, ini beda sendiri. Semua orang bodoh-bodohin, tapi ketika mereka melihat bagaimana Allah memberkatimu, mereka tercengang dan bertanya, how come? Kok bisa?
Semua orang skandal, semua korupsi, Anda berdiri teguh. Dan semua orang judgmental, sukanya nuduh-nuduh, Anda itu bisa sangat pengertian. Semua orang berkata, sekeliling Anda semua memperhatikan. Semua orang menghindari hal itu atau orang itu, tapi Anda justru mendekatinya. Anda justru melayaninya. Semua orang heran. Kenapa ya? While everybody else was quiet. Tadi pagi saya banyak cerita-cerita sih. Nanti mungkin kebaktian ini saya nggak banyak cerita-cerita. Saya cerita-cerita tadi pagi tentang kemarin insiden di restoran. Itu dari yang pegawai restorannya sampai customer di sana diam aja kelihatan satu orang. Saya nggak tahu itu hubungannya mama atau anak. Gimana orang tua mau digebukin tahu nggak? Pakai sandal digini-gini kan perempuan dengan perempuan. Kamu diam aja. Hanya karena ada suatu hukum yang tak tertulis di awan-awan. Kalau orang lain is none of my business. I understand. Saya tahu apa artinya menjadi individualistis. Semua kita itu sudah nature-nya gitu, nggak usah disuruh. Tapi saya nggak bisa. Saya berdiri. Saya ngomong sama orang itu sabar, jangan pukul mamamu. Sampai pegawai restoran semua thank you. Tanya sama saya, Anda apanya? Emangnya harus ada apanya baru ada apa-apa? Orang di sebelahnya situ makan bisa lihat satu orang mau mukul mamanya. Entah mamanya atau cicinya saya nggak tahu atau tantenya, pokoknya satu lebih tua. Mau dipukul hanya karena demensia. Menurut saya sih demensia. Atau apa saya nggak tahu. Tapi disebut dia gila. Di depan saya bilang, tapi kamu sabar. Saya kepo campurin orang lain kemarin. Saya lihat semuanya diem aja. Jangan jadi jagoan di gereja kalau melayani. Anda mau jadi orangnya Yesus itu di mana-mana. Tapi saya juga jaga jarak supaya saya jangan digampar. Sebab tamparan laki-laki itu biasa, tamparan perempuan itu menyakitkan. Dia mau pukul mamanya, saya tahan. Saya bilang jangan. Nah kalau dia melayang, pak, gitu. Saya nggak bisa balas. Satu saya cowok, dua saya pendeta. Menyakitkin. Dalam. Jadi saya harus jaga jarak. Saya bilang, ibu sabar. Gak bisa kita ikut Tuhan itu terus kita jadi sama serupa dengan dunia. Semua diam, kita diam. Apa bedanya nanti dengan perumpamaan Yesus yang berkata, ada orang Samaria yang baik hati itu loh. Orang Yahudi dirampok habis-habisan. Semua imam, Lewi, everybody semuanya. Bahasa Ibraninya meneng wae. Diam saja tak berbuat apa-apa. How can you call yourself a Christian? If you're the same as everybody else. How can you even name yourself? Ngomong kita pelayan Tuhan. Dan kita bisa lihat gitu dan tahan. Saya tidak berkata kita kepoin orang. Nanti ada orang, apalagi kalau kita sering kepancing emosi, ada orang mungkin berantem di jalanan. Wah, kalau kita bukan polisi, hati-hati, kita tetap harus jaga diri. Jangan sampai kena modus. Jangan juga masuk dalam, don't meddle in people's business. Lalu ada orang turun dari mobilnya, lihat berantem, ikut mukulin. Nah itu bukan bagian dari solusi, tapi bagian dari problema. Enggak, tetap harus bijaksana. You know when to act, when not to act. But let's not be different, let's not be the same. Mari kita jadi orang yang berbeda. Karena orang Korintus itu semua gitu kelakuannya. Dan orang-orang Kristen di sana, Paulus katakan, lu orang gak boleh sama. Harus beda. Saya tunjukkan kata tidak sama itu ternyata disebut kata kudus. Jadi kekudusan itu ternyata bukan moralitas kita itu sempurna. Kekudusan itu tidak berarti kita itu track recordnya perfect. Kekudusan bukan berarti orang yang gak pernah berbuat salah. Kekudusan adalah orang yang sudah memposisikan diri. Gua harus jadi orang yang beda. Aku harus jadi orangnya Kristus di dalam setiap keadaan. Itulah kudus. Nah pertanyaannya sekarang, Anda kudus enggak dalam dunia bisnismu? Atau sama aja pengusaha Kristen atau enggak ya sama aja kelakuannya. Kuduskah Anda di bidang yang Anda jalankan entah apa? Mungkin sebagai karyawan, sebagai politikus. Atau sebagai pemimpin perusahaan. Atau whatever. Kita kudus gak? Kata kudus itu berat ya, holy soalnya. Wow, setahu saya yang bisa holy cuman sapi, holy cow namanya. Can you be actually holy? Can you actually be holy? Bisa, karena kudus itu akar katanya bukan holiness. But differentness. It's not even a word, it's not an English word, differentness. But you know what I mean. Holy starts at this. Being willing to be different. Not being weird, being different. To the point that people think you're weird because you're different.
Itu holiness. Jadi pendeta juga sama. Saya selalu punya tantangan yang sama. Karena pendeta juga bisa sama saja. Sami mawon, cuman berkedok ministry. Kita sebagai gereja juga, kita different nggak sebagai gereja? Atau hanya nambah-nambahin angka satu lagi gereja? We got to be different. Kita harus berbeda. Kata beda di sini disamakan dengan kata kudus. Kita lihat. Kepada jemaat Allah di Korintus. Yaitu mereka, are you ready? Yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan dipanggil. Jadi sesuai panggilan. Bukan ngikuti keadaan. Sesuai panggilan. Yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat. Kenapa kok dengan semua orang di segala tempat? No excuse. Mau di Korintus kayak di mana kayak no excuse. Kristen dimanapun juga tetap Kristen. Emas, mahal nih emas hari-hari ini. Saya nggak tahu sekarang berapa per gram. Berapa emas sekarang per gram? Ya, itu emas. Misalnya yang lantakan, misalnya yang batangan. Wah, itu mahal sekali itu. Misalnya yang 1 kilo gitu. Kalau 1 gramnya 1 juta sekian, yaitu 1 miliar sekian. Itu emas, kalau dia murni. Mau ditaruh di panci, mau ditaruh di kubangan WC, mau ditaruh di kulkas didinginkan, mau ditaruh dimanapun juga, dia tidak berubah. Dia tetap emas, dia tidak ikut keadaan. Dia sesuai dengan panggilan, logam mulia panggilannya. Kristen mau di Korintus di mana Tuhan Paulus kenapa tambahkan? Kalau baca itu harus teliti dan telaten. Dia berkata seperti ini kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Mereka itu korporat. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Setiap orang, setiap orang Kristen itu punya tanggung jawab individu di hadapan Allah, di mana saja dia berada. Lalu disamakan dengan semua orang di segala tempat. Dengan kata lain Paulus ngomong gini sama jemaatnya di Korintus, lu orang jangan beralasan. Mau di Korintus, di Efesus, dimanapun juga, tetap panggilanmu adalah dari Tuhan. Logam mulia itu tetap sama. Mau dia belepotan dengan tinja, dia tidak berubah value-nya, dan dia tidak berubah semuanya. Dan dia tidak menjadi tinja. Ditaruh di mana dia tidak menjadi apa. Ditaruh di mana dia tetap logam mulia. Dengan semua orang segala tempat, mungkin orang Korintus berkata, gampang jaga kekudusan. Kalau di kota di kota itu. Tapi di sini susah sekali, susah bro kata mereka. No, Paulus berkata, dipanggil jadi orang-orang kudus. Everyone, every Christian punya individual responsibility, tanggung jawab pribadi kepada Tuhan Yesus. Straight, langsung. Directly. Dan kita punya tanggung jawab korporat, dikuduskan dalam Kristus Yesus yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ada tanggung jawab korporat. We do it also for other Christians. Kita tidak boleh melemahkan iman mereka. Kita harus jadi beda untuk menginspirasi saudara-saudara seiman kita. Untuk menginspirasi mereka. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kata dikuduskan itu dalam bahasa Inggrisnya set apart. Itu kata kudus. Dipisahkan, bukan berarti tidak pernah berbuat salah atau sempurna. Kata kudus, orang kudus dikuduskan menjadi orang-orang kudus. Kata kudus di situ bicara tentang beda. Kata kudus di situ artinya the opposite spirit atau roh yang berlawanan. Ketika semua orang pahit, kepahitan Anda kemanisan. Dan bisa membumbui orang-orang pahit itu minimal kalau mereka nggak jadi manis, jadi netral. Kalau kita lagi ngomong berlima, bicara berempat, lalu semua orang pahit hatinya. Anda ngikut nggak negativitas? Atau Anda bisa tarik mereka ke arah minimal netral? Kalau kita ikut sama mereka, kita Kristen KTP. Karena orang Kristen tidak begitu. Standar Tuhan tinggi. Di dalam dunia kekristenan ada Kristen KTP. Ada pendeta KTP, ada pelayan Tuhan KTP, ada gereja KTP. Kita tidak usah nilai orang lain. Kita introspeksi diri. Apakah kita Kristen KTP? Apakah saya pendeta KTP? Apakah kita pelayan Tuhan KTP atau gereja di gereja KTP? Atau kita sungguh-sungguh ingin bertumbuh dan sungguh-sungguh ingin mengenal kehendak Allah?
Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kata kudus, dikuduskan, orang-orang kudus. Semua bicara tentang orang-orang yang melawan arus. Dipisahkan itu artinya orang bisa lihat perbedaannya. Mereka bisa tahu kalau ini beda. Set apart. Ini kayaknya don't belong to us. Kata set apart itu don't belong to us. Semua orang pakai merah, dia pakai putih. Semua orang pakai putih, dia pakai merah. Bukan berarti jadi orang yang aneh sendiri. Saya nggak bicara tentang clothing atau baju, saya bicara tentang sifat. Saya bicara tentang karakter, saya bicara tentang pendirian. Saya bicara tentang spiritnya, rohnya orang itu. Beda. Kata dikuduskan itu berarti lawan arus. Opposite spirit, lawan dengan roh yang berlawanan. Semua orang trauma, dia justru jaga saudara-saudara seimannya. Aku nggak boleh trauma. Amin Bapak Ibu Saudara, kita nggak hanya menjaganya untuk, saya menjaga diri, bukan hanya untuk saya loh. Pertama-tama tentunya untuk Tuhan. Kira-kira orang ngomong apa ya? Kalau misalnya kayak kemarin insiden gitu, lalu tiba-tiba saya ikut marah. Saya tidak menjaganya hanya karena Tuhan, tapi untuk keluarga saya. Saya mikir for my family. Saya belajar untuk mikir. Gimana orang selanjut saya? Apakah mereka kena getahnya karena keputusan saya yang salah, perbuatan saya, atau cara saya bawa diri, atau mereka akan diberkati? Saya harus mikirkan orang berikutnya. Dan selain keluarga saya pikirkan jemaat. If I do this, akankah jadi batu sandungan untuk orang lain? Akankah nanti nama Tuhan dicerca karena saya? Saya nggak takut orang lain mikir apa sih. Saya lebih takut orang lain nanggung apa karena diriku. Orang Kristen tidak akan memikirkan dirinya sendiri karena dia sudah disalibkan oleh Tuhan. Makanya itu orang Kristen punya doa itu harusnya yang tertinggi adalah not my will but your will be done. Bukan Lord bless me, itu nomor 2. But my will, not my will but your will be done. Karena doa Bapak kami itu juga hierarki. Bapak kami dalam sorga, relationship dulu, hubungan. Dikuduskanlah namamu. Kita tahu bahwa God is different. And his worshippers would be different too. Tuhan itu beda dan orang yang menyembah dia pasti akan dikuduskan, dipisahkan, pasti beda pula. Datanglah kerajaanmu, berarti Tuhan memerintah, bukan lagi kehendakku yang jadi. Jadilah kehendakmu, your will be done. Di bumi seperti di sorga, berarti everything sama kita masih menginjak tanah. Berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan next minta. Jangan percaya juga pengajaran yang berkata, enggak boleh minta-minta sama Tuhan. Enggak minta sama Tuhan, minta sama siapa? Minta sama tetangga. Kalau anak saya mau minta allowance, misalnya uang saku, minta sama siapa? Kalau enggak minta sama papa saya, papanya. Kalau mereka minta sama orang lain, saya yang tersinggung sebagai bapaknya. Mintalah. Tetapi kita harus mengerti dulu esensi kekristenan itu adalah penundukan diri kepada Tuhan. Not my will, but your will be done. Nah kita ini Kristen beneran gak? Nah khotbah seperti ini mungkin gak populer. Karena sekarang itu lebih banyak yang namanya watered down gospel. I'll give a gospel that is easier for you to accept. No. Of course I'll make it easier for you, but the gospel will not make it easier. I will help you, but the gospel remain the same. Injil tetap sama. Di dalam dunia ada 2 pria, lebar dan sempit, mana kau pilih? Kok pria? Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Jangan coba renovasi jalan Tuhan ya. Jalan Tuhan gak bisa diperbesar. Gedung gereja bisa diperbesar untuk menampung lebih banyak orang, lebih banyak worshippers, parishioner, untuk lebih banyak orang menyembah Tuhan. Diperbesar. Puji Tuhan Serambi Salomo itu salah satu divisi bait suci zaman dulu, itu bisa nampung banyak orang hingga orang sakit semuanya itu cemplung-cemplung. Kurang besar itu, mereka desek-desekan gak bisa masuk semua. Andai kata lebih besar kan lebih banyak orang sembuh. Itu bisa diperbesar. Tapi jalan Tuhan sendiri, jalan kehidupan gak bisa diperbesar. Jalan kehidupan dan jalan Tuhan tetap sama. Jangan coba direnovasi, digedein. Church should not renovate the way to heaven. Gereja harus menghidupi jalan itu sehingga orang lain mengerti bahwa itu susah tapi menarik sekali. Orang-orang rela membayar harganya untuk masuk ke sana. Bukan berarti kita beli untuk diselamatkan. Tapi karena Tuhan sudah membelinya, segala sesuatu serasa murah sebagai gantinya. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita sungguh-sungguh. Be a true Christian for the rest of your life. Firman ini bukan bicara kepada orang-orang yang belum Kristen ya. Kalau belum Kristen khotbah saya beda. Mungkin khotbah saya apa kata Alkitab tentang neraka. Siap nih nanti 2 minggu lagi saya ada di Amerika.
Ya setelah nanti Jumat Agung kita ketemu lagi, tapi saya ketemu lewat udara, saya terbang maksudnya. Enggak, maksudnya lewat LED. Nanti setelah live streaming, saya pergi ke sana, nah saya akan khotbah. Teman-teman nanti Jumat akan membawa banyak teman-teman barunya yang non-Kristen. Atau yang Kristen tapi yang nggak tahu apa-apa tentang Alkitab. Nah kalau saya khotbah sama mereka, saya akan bicara tentang keselamatan. Tapi saya khotbah kepada sebagian besar Anda itu sudah di gereja all your life. Be a true Christian. All of us. Be a true Christian. Saya dorong kita untuk sungguh-sungguh. Kata kudus itu true. Kudus itu bukan sempurna atau perfect. Just be true to your God. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita harus jaga untuk orang lain juga. Ternyata kata jemaat mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dipanggil menjadi orang-orang kudus, sekarang kita ngerti maksudnya. Jadi sekarang kepada jemaat Allah di Korintus, Paulus hendak bertanya, kurang lebih kalau saya bisa rephrase this, atau saya bisa mengucapkannya, menggambarkannya dengan cara yang berbeda, kira-kira bunyinya gini. Hei orang Korintus, kira-kira kalian yang pengaruhi Korintus atau Korintus yang pengaruhi kalian? Kira-kira who is influencing who? Siapa pengaruhi siapa? Gereja, orang Kristen di Korintus itu mempengaruhi kotanya, atau kotanya yang mempengaruhi mereka. Nah sekarang pertanyaan sama. Dari Paulus ini sekarang Roh Kudus yang bertanya, kira-kira dalam hidup kita, mari kita renungkan. Ya, memang Tuhan yang bisa menilai kita secara objektif, tapi paling tidak kita bisa refleksi, kita bisa menghayati. Kira-kira di hidup kita itu skornya lebih banyak mana? Kita kepengaruh atau kita yang jadi pengaruh? Ayo. Nah kita mau tahu kekristenan kita sesungguhnya itu bukan debat Alkitab. Itu iya, kalau kita nggak punya pelurunya, tidak punya panahnya, kita nggak tahu apa-apa Alkitab, kita gampang dibohongi setan. Tapi kalau kita kira bahwa kita tahu Alkitab itulah true Christianity, then you're wrong. Remember Farisi. Kekristenan sesungguhnya itu bisa ditolak ukur dari sini. Pengaruh terbesar di hidup itu siapa? Kristus atau manusia? Keadaan atau Tuhan? Nah sekarang lanjutkan, kira-kira skornya dalam hidup kita itu dalam hidup kita masing-masing kita tahu kan, karena Allah memanggilmu masing-masing jadi kudus berarti setiap orang, masing-masing kita tolong introspeksi, kira-kira dalam hidup kita itu lebih banyak kita kepengaruh keadaan atau kita yang mempengaruhi keadaan. Mari kita renungkan. Dan kadang-kadang hal itu tidak ada jawabannya, makanya ada doa oleh seorang pemazmur, ujilah aku Tuhan. Kita boleh loh minta ujian, bukan berarti cari mati, cari masalah, bukan. Bukan minta pencobaan ya, cobalah aku Tuhan tuh bukan minta pencobaan. Kalau setan yang mencoba itu cilaka untuk menjatuhkan. Tapi kalau kita serahkan ke Tuhan, cobalah aku tuh Tuhan, tolong tes me kayak laboratorium gitu. Kita mau tahu kolesterol kita mau tahu asam urat. Kadang-kadang kita perlu tahu skor kita, supaya kita tahu apakah kita sehat atau tidak. Kita juga bisa minta sama Tuhan, cobalah aku Tuhan, try me. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan yang ngajar gini, yang mengajarkan firman jauh lebih bahaya. Karena kita tidak tahu apakah kita masih hidupi pengajaran kita. Dan kita nggak bisa menunggu menghidupi segala sesuatu baru ajarkan. Karena kita dapatkan pengajaran kita dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Nggak bisa berdasar pengalaman, karena pengalaman kita terbatas. Kalau pengalaman saya menjadi sumber pengajaran saya, matilah. Karena saya nggak mengalami apa yang Anda alami. Nggak akan ngajar-ngajar, akhirnya nggak ada pengajaran firman. Dalam gereja cuma cuap-cuap. Semua orang hanyalah sampaikan opini, cilaka. Tapi dalam mengajar firman, saya seorang hamba Tuhan pun, kami pun dihakimi menurut takaran lebih tinggi. Makanya Yakobus berkata, janganlah ada banyak yang ingin jadi guru. Puaslah dengan posisi yang dipercayakan padamu, jangan minta lebih sebelum berbuah dulu. Kenapa? Karena waktu kita mengajar gini, kita pasti akan kesenggol di area-area di mana kita tahu itu kebenaran dan kita harus sampaikan. Nurani kita pun nyala dan berkata, sampaikan itu, kita deklarasikan, tapi kita belum sampai nyucuk ke situ pengalamannya, segera kita akan mengalami sesuatu. Saya kan pernah waktu GMS Surabaya Barat itu pertama kali diresmikan berapa tahun yang lalu? 2 ya. Itu pas lagi hari itu gempa. Tapi saya itu bisa gak kerasa. Dan lucunya kalau Anda dari sana, pas saya khotbah itu dari Kisah Para Rasul, waktu rasul-rasul mengalami gempa, pas saya ngomong tentang gempa, dikiranya ini, luar biasa ini, gedung ada special effect-nya. Nah saya di atas itu gak kerasa. Tapi semua jemaat ribuan itu ya, gak tahu berapa, 5, 6 ribu atau berapa, yang datang di ibadah itu, waktu pembukaan, itu mereka semuanya lihat saya tenang, jadi semua tenang. Padahal mereka gak tahu, saya gak kerasa.
Tapi orang lain semua di situ tahu loh, ini goyang, ada ngalami gempa. Jadi luar biasa. Gedung kita pertama kali jadi langsung diuji gempa. Ternyata tahan gempa, haleluya. Pas saya ngomong gempa gitu, nah lalu habis itu kan semua tenang. Nah saya pernah lalu setelah saya tahu, saya buat komentar begini. Don't worry, kalau ada gempa atau apapun terjadi, kami PDT pendeta penuh ini, kami yang terakhir keluar dari gedung, cuma dulu. Karena posisi ini bukan posisi pemerintah. Posisi ini posisi melayani. Kami itu selalu jadi korban atau kurbannya. Setelah ngomong gitu kan, karena saya tahu that's the right thing to say. Mana gue tahu ternyata sungguhan diuji, tetapi kali ini di Thailand. Kan kami baru balik dari Bangkok. Kami pergi dengan 60 sekian hamba Tuhan, gembala-gembala tadi saya cerita. Gembala-gembala regional termasuk Pastor Moro dari sini. Yang regional ya, jadi betul-betul yang gubernur-gubernurnya, bukan gereja lokalnya. Yang gubernur-gubernurnya saya fellowship. 2 tahun sekali lah kalau bisa kami liburan bersama. Itu biasanya sudah arisan dulu. Liburan, arisan, urunan. Arisan lah ya, tabung. 2 tahun loh nabung. Terus tapi karena semua harga naik, high season lagi, akhirnya pilihannya Thailand atau Bali. Budgetnya cuma cukup segitu. Akhirnya semua kita pilih Thailand. Siapa ngerti di Thailand ternyata ada gempa 7,7. Pas gempa kita ada di sebuah mall sana Central World ya. Saya anterin ada orang tua, jemaat, orang tua yang ikut. Anterin ke WC. Yang lainnya di food court, goyang. Pas goyang tuh saya nggak kerasa, saya nggak tahu kenapa saya ini tahan gempa. Atau memang sudah gempa ya, makanya saya tuh kalau goyang itu rasa normal gitu ya. Dan waktu goyang gitu saya keluar dari WC cuci tangan, saya tunggu mereka orang tua, suami istri, si sayang wanita di dalam sana. Tiba-tiba dengar baru 5 menit keluar dari WC bunyi, bruk! Saya kira beliau jatuh. Saya lari ke WC perempuan, tenang-tenang aja, keluar dengan santai, ternyata WC laki-laki yang banyak orang lagi berkerumunan, lihat ada apa. Ternyata atap tempat saya cuci tangan, saya orang terakhir yang keluar. Atap cuci tangan itu ambrol. Itu kalau saya di sana 5 menit later, itu sudah turun ke sini, hari ini di atas sini yang khotbah bukan saya. Ya. Lalu setelah keluar di situ, ya kan, setelah keluar saya tanya pada ibu tersebut, saya bilang, tante, ya kan, pakai bahasa Chinese. Tak kira jatuh loh, enggak. Lalu ada apa? Kami sedang ngerasa gempa, tiba-tiba menoleh sebelah situ. Itu ratusan orang tuh lari kayak film Lion King yang dimana si Mufasa mati. Itu semua lari itu ratusan orang larinya itu kesetanan panik. Itu ratusan lari ke arah kami. Saya berdiri di sini. Orang tua yang adalah jemaat di depan saya. Saya pikiran pertama itu $6 million man. Langsung saya bilang, wow, saya mau lari. Saya enggak tahu ada gempa atau apa, tapi kalau Anda lihat ratusan orang segera ribuan, itu lari ke arah Anda pasti refleks pertama adalah run. Tapi kaki saya waktu mau run, saya lihat jemaat. Meskipun hanya 2 orang tua, nggak mungkin bisa lari. Saya lihat ratusan di sana. Terus tiba-tiba secara cepat saya ingat, ada apa-apa, kami itu yang keluar terakhir. Saya peluk ibu itu. Saya kasih geger saya, punggung saya ke arah ratusan orang yang lari menerjang. Karena dia nggak bisa lari. Dan saya nggak bisa, saya bisa lari, saya nggak mau lari. Saya pegang, saya rangkul, udah siap untuk diinjak oleh ratusan orang. Tapi heran, setelah selesai itu semuanya kita baru rasan-rasan. Kok bisa ya, nyenggol aja nggak ada yang nyenggol saya. Apakah saya ini tembus pandang? Itu sungguhan, saya baru ngerti itu nanti. Waktu itu kami bicara, saya ngomong sama om tante, itu ngomong sama tim yang ada. Waktu kesaksian, kok bisa tidak ada yang senggol saya. Itu ratusan orang di tempat sempit lari menuju exit. War, sebelah kanan kiri. Saya ingat, kami akan keluar terakhir. Saya enggak tahu nih semua orang Thailand, saya enggak ngerti bahasanya. Tapi ini jemaat, saya ngerti bahasa mereka, saya tahu mereka siapa. Saya pegang. Lalu habis itu saya ambil putusan, saya tanya, what's going on? Apa-apa? Dia bilang, get out! Keluar. Meskipun saya nggak ngerti bahasanya. Saya nggak bisa ngerti. Saya keluar, saya tanya, what's happening? I don't understand Thai, speak English to me. Terus dia bilang, dia ngomong pakai bahasa Thailand begini-begini, saya kira,
Saya nggak ngerti arti apa begini tuh maksudnya. Oh, betapa dalamnya. Oke, ngerti gempa, saya ajak om tante keluar dan bawa wheelchairnya keluar sampai tempat aman. Saya mau masuk ke dalam lagi, saya ditelepon. Semua sudah keluar, semua puluhan yang lainnya, termasuk keluarga saya sendiri. Saya mau lari ke dalam untuk cari my wife and children. Tapi they are already. Puji Tuhan kita sudah ada telepati di antara kita. Run pokoknya, everybody run outside dulu. Jangan cari-carian. 60 sekian, not even a single scratch. Tidak ada sama sekali baret. Jadi saya jamin yang berkhotbah ini bukan ghost. Tapi saya heran. Gak ada loh yang nyenggol saya aja gak ada. Itu gak mungkin lah. Gak mungkin, ini exit 2 gini kalau saya bilang run, pasti ada orang senggol-senggolan. Nobody senggol saya jadi kasihan sama malaikat. Mungkin malaikat saya babak belur. Tapi saya ingat waktu itu saya rangkul. Saya bersyukur Tuhan, cobalah aku. Thank you, now I know myself better. Dan saya tidak ngomong gini bangga diri. Saya bangga apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya, dalam diri saya. Hari ini saya bangga bahwa what I say is from my heart. Dan saya bangga bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam hidupku itu tidak bisa goyah. Dalam suasana. Keadaan apa? Ini keadaan gempa. Semua orang lari kayak neraka. Tapi saya tidak ikut Korintus. Saya ikut Kristus. Prinsipku tetap pada saat gempa. Magnitude 7.7. My principle still remains. Bahwa apa yang kita khotbahkan di gereja, kita hidupi di hidup ini. Apa yang kita terima di gereja, kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pertanyaannya, who is influencing who? Di dalam situasi bahkan emergency, siapa pengaruh hidupmu? Siapa pengaruh siapa? Mari kita buat komitmen. Khotbah saya ini tidak ada endingnya. Konklusinya adalah sebuah PR untuk kita semua agar kita jalan dengan segenap hati in the truest devotion to Jesus Christ our Lord. Please jangan jadi orang Kristen KTP, terlalu banyak KTP yang Kristen. Sekarang waktunya kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidupi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya tidak bisa habiskan semua. Kebaktian ini saya hanya bisa sampaikan satu ayat juga, ayat 2. Tapi cukup untuk kita buat mengerti. Tapi terakhir saya kasih suatu alegori atau suatu ilustrasi. Bukankah salah satu gelar orang Kristen adalah menjadi terang dan garam? Betul ya? Coba renungkan. What is terang? What is garam? Bedanya terang dan garam itu tipis. Tapi bedanya cukup besar. Sama-sama, saya tuh sebut dulu kesamaannya. Menjadi terang dan menjadi garam, sama-sama is not about ourselves. Terang itu adalah satu benda untuk menerangi ruangan. Dia bukan tujuan akhirnya. Tapi dia hanyalah alat untuk menerangi. Garam juga sama. Dia tidak punya identitas sendiri. Statusnya tidak perlu. Mau dia garam biasa, beriodium itu loh, garam yang biasanya kita dapatkan kalau di Surabaya, di Indonesia gitu ya. Di sini juga ada yang garam-garam, atau garam yang murahan. Atau dia adalah garam yang wah seperti Himalayan salt, yang pink itu loh yang warna merah muda. Doesn't matter. Garam setelah engkau bubuhkan ke makanan, kita tidak ada yang kangen nih garam itu. Loh kenapa kamu berubah wujud? Mana garamnya? Where's the pink stuff? As long as the food you eat is salty as a result of it, you don't miss the salt at all. You just enjoying its effect. Kita hanya menikmati efek garam itu. Kita sama sekali tidak kangen dengan garam itu tadi. Lalu kita nangis, mana garamnya? Aku kepingin garamnya untuk dilihat. Garam bukan untuk dilihat. Jadi kesamaan yang namanya lampu dan garam adalah dua-dua itu hanya alat. It doesn't matter who you are or even what you are. It's what you can do for others. Tidak masalah siapa dirimu atau apa dirimu. Yang penting nilai plus apa yang kita bisa berikan pada orang lain. Apa efekmu dalam kehidupan orang lain? Apa dampak Anda pada dunia Anda? Itu garam dunia. Itulah terang dunia. Cuman bedanya sekarang itu lampu sudah ada dekorasinya. Ada warm white, ada cool white, ada yellow ini. Lihat ini lampu. Lihat lampu itu, lihat itu dibuat gitu gini gitu. Dibikin seperti ini, nanti ada chandeliernya yang mahal-mahal, ada yang murahan. Pokoknya pada dasarnya lampu is lampu, my friend.
Tapi memang dekorasi itu membuat lebih cantik ruangan. Tapi sebenarnya coba lihat ya, kalau lampu itu tiba-tiba flickering, bukan lampu Natal yang memang kerlap-kerlip, tapi lampu yang memang tidak stabil. Nyala mati, nyala mati, nyala mati. Ya, ya kan? Siapa tahu lampu yang mati redup? Tahu ya? Nggak ada mati rembut, mati nyala, mati redup itu mati terus, berarti bukan lampu. Mati redup, mati nyala, mati gini terus. Lama-lama dia tidak, sekalipun dekorasinya bagus tuh lampu, tetap orang tidak tertarik. Orang distracted dengan disfungsinya. Peduli amat dekorasinya. Kalau dia tidak berfungsi, orang tidak akan lihat lampu itu. Mereka akan melihat lampu itu out of order atau lampu yang rusak, perlu diganti, perlu direparasi. Makanya itu, Tuhan membuat hidup kita memang indah. Tapi waktu kita mulai bermasalah kerohanian kita, waktu kita mulai menjadi bagian dari problema, bukan jadi solusi, kita jadi biang keroknya. Waktu kita menjadi orang Kristen yang membuat batu sandungan di mana-mana, meskipun Tuhan pernah membuat hidupmu indah, menambahkan dekorasi ini itu semua ditambahkan karena pernah once upon a time, suatu hari, suatu waktu dulu, Anda dan saya mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Tapi satu titik kita berubah setia, peduli amat kalau Allah pernah memperbaiki, Allah pernah mendekorasi lampu itu atau hidupmu dibuat bagus segalanya, orang tidak akan lagi ingat bagusnya. Orang akan mulai terganggu dengan redup-redupnya. Dan bahkan kalau ada lampu, ya kan, yang lampu, misalnya, ini lampu bagus ya semua ya. Coba lihat ya, kalau satu ini saya matikan, di tengah-tengah satu. Orang kan memperhatikan mati lampunya. Ini kenapa tuh lampu? Kalau dia redup sendiri, dia akan mengganggu. Dia akan taking so much attention. Dan dia akan menjadi batu sandungan. Dan satu lampu itu akan menjadi gangguan. Dan dia tidak akan bagus, sekalipun dia didekor dengan stripnya, ini itu, lalu ada figuranya sekelilingnya. I don't care. It doesn't work, lampu itu perlu diganti. Paham maksud saya? Allah bisa membuat hidupmu indah. Tapi ketika kerohanianmu bermasalah, it doesn't matter anymore semua indahan hidupmu itu. Itu menjadi gangguan dalam hidupmu. Makanya itu, kekristenan tidak pernah about you, about me. It's never about us. Jadi hamba Tuhan juga sama kita semua. It's never about me and you, never about us. Jadi pelan, it's never about me. Saya berdiri di sini hari ini menyampaikan firman. Karena saya mau menambah nilai plus dalam kehidupan Anda. Semoga lewat ini muncullah Kristen sejati. Dan bertobatlah Kristen yang selama ini pura-pura suam-suam kuku atau setengah-setengah. Tujuan saya hari ini berdiri di sini, it's never about me. Tapi ada sesuatu yang maybe I can offer to you. Mungkin orang bisa minati khotbah saya, mungkin karena khotbah saya selama ini, mungkin dalam masa pandemi, jadi jawaban buat banyak orang. Bisa logis, bisa membuat masuk akal. Gitu ya, aku sekarang bisa lebih ngerti firman. Nggak pernah orang itu tertarik ke orangnya itu, nggak pernah. Nama ini hanya kecantol saja mereknya. Saya juga lampu loh, Philip mereknya. Tapi waktu saya redup, waktu saya bermasalah, saya mulai nyandung Anda. Saya rasa, doesn't matter anymore. People are never dedicated to Philip. It's what Philip can offer on the table. Paham maksud saya? Lampu itu hanya untuk menyinari. Karena itu orang Kristen harus mengerti posisinya di dunia. Dia harus jadi berkat. Orang gak peduli lu Kristen. Gak peduli. Bagaimana Anda bisa bawa Kristus di hidup orang lain. Membuat mereka yang kecewa gak kecewa lagi. Membuat mereka yang putus asa dapat semangat baru. Membuat orang yang gak punya jalan rasanya dapat jalan ketemu sama you. Bukankah zaman dulu Kristen sebelum disebut Kristen di Antioquia. Pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Tempat Paulus sama Barnabas ditemukan itu loh. Di gereja Antioquia. Sebelum itu mereka disebut jalan, the way. Jadi mereka itu punya satu reputasi, orang Kristen zaman dulu itu kalau ketemu sama orang-orang ini, yang aneh ini, yang beda banget sama kita, mereka bisa bilang fanatik lah segala, sampai orang-orang yang mencemoohkan mereka bermasalah. Mereka tahu akhirnya, mereka gak bisa cari sesama kawan mereka, karena semua kawan mereka adalah partners in crime semua rekan kejahatan, rekan dalam kejahatan. Mereka pasti akan cari si jalan. Dia akan datang ke gereja, karena aku gak bisa bergantung sama teman-temanku sama rusak. Orang-orang yang aku hina selama ini, diam-diam di hati aku mengakui, cuman gengsi. Bahwa mereka lah yang bisa buka jalan. Pray for me. Mereka disebut jalan. Karena orang-orang merasakan kalau dekat sama orang-orang ini, kalau didoakan mereka, kalau datang ke persekutuan orang-orang beriman ini, aku tuh seolah-olah hidupku itu gak putus asa, gak usah bunuh diri, itu kebuka jalan.
Bahkan kebuka jalan yang alami yang aku gak sadari, atau kebuka jalan yang supra alami yang tidak mungkin terjadi. Pokoknya ketemu sama orang-orang ini ada aja jalan. You see, itulah efeknya orang Kristen mula-mula. Everyone, setiap orang yang ketemu sama mereka, boom, terbuka jalan dalam kehidupan orang-orang itu yang butuh. It's either their faith, their hope, atau their example. Aneh, aku kanker, sama-sama kanker. Tapi orang-orang ini bisa sukacita sampai akhir hayatnya, lihat hidupnya bermakna, keluarganya gak berantakan. Setelah dia pergi pun kelihatan seperti ada sesuatu kebaikan terjadi. Kok gak bisa ya seperti kami ya? Sehat aja berantakan, apalagi sakit. Rampas-rampasan harta. Mereka berkata, orang ini beda. Mungkin gak ketemu jalan, tapi dia melihat jalan sesungguhnya. Pokoknya orang-orang ini punya satu efek deh. Mereka beda banget sama kita-kita. Kita bisa ketawa-ketawa, padahal yang ketawa itu semuanya 5, 6, 7 orang itu semua saling curiga. Kelihatannya sosialita, hai, cipika-cipiki, tapi semuanya don't trust each other. Sampai terjadi kecentok batunya, lu orang cari siapa kalau gak cari orang Kristen? Datanglah satu-satu Nikodemus malam hari, pray for me. Sembuh, pray for me, buka jalan, pray for me, tiba-tiba gak putus asa, pray for me gak jadi bunuh diri, pray for me gak jadi cerai, pray for me anak perceraian, anak-anaknya jadi genah. Wow, garam, terang, hidup kita dibuat bagus, karena lampu pun ada chandeliernya. But it's not about the decoration, it's the function. Your life functioning or not. Angetin bangku, bukan fungsi. Angetin bangku itu bukan fungsi. Datang ke gereja itu tertanam, berbuah. Di gereja yang kita tahu itu bukan gereja KTP. Tapi jangan ngomong kemana-mana, suka kemana-mana bilang gereja KTP ini, gereja KTP. Sana tidak produksi KTP, jangan nilai siapa yang KTP itu pemerintah, biar yang itu urusan pemerintah. Anda tujuannya hanyalah jadi true to him. Amin Bapak Ibu. Terang garam, coba renungkan. Terang dan garam. Kalau garam itu lebih raw lagi, lebih mentah. Saya lebih suka garam daripada terang. Karena lampu masih banyak sekali dekorasinya. Karena lampu is lampu lah, sungguhan. Tapi beda loh. Coba bayangan ya. Nih lampu ya. Ambil itu stripnya. Bahkan frame-nya. Ambil itu yang, itunya apanya ini pinggirnya. Biarin lampu gitu aja. Atau ambil aja semua sak kotaknya, cuma tinggal bulbnya. Itu yang dia kayak figuranya, yang di tengah-tengah itu yang seperti, bukan figura, seperti ada kanvasnya itu, juga ambil semuanya, itu cuma indah-indah. Udah, munculin gitu. Beda kah? Beda. Padahal sebenarnya loh, itu dalamnya cuma bulb. Kalau dalam suasana emergency, orang gak lihat dekorasi. Orang cuma lihat lampunya, kalau mereka trap in a building. Betul kan? Kalau masih ada electricity, kalau masih ada listrik. Jadi ini masih ada terlalu banyak pernak-perniknya. Kalau lampu itu oke, gitu. Tapi pernak-perniknya, tapi jangan lupa fungsinya itu utamanya adalah apa? Saya lebih suka garam. Garam itu sudah gak ada. Paling-paling yang paling keren, yang paling mahal. Garam yang Himalayan, yang putih-putih, yang kayak kristal, kayak merah. Wah, ditaruh di steak yang setengah matang. Wah, lapar kali saya. Merah muda soalnya, come on lah. Dia gak dibuat pernak-perniknya apa, garam ya garam. Cuman kelihatannya lebih mahal gitu aja loh, sama aja asinnya. Ya, paham maksud saya? Saya lebih suka garam, kenapa? Garam itu just raw Christianity. Raw. Let's just be raw Christian. You think Christianity itu semua is depending on your jewelry? Ada salibnya di sini? Atau bahkan ada orang berkata, saya enggak ngomong gini, jangan lempari saya batu kalau Anda tersinggung ya. Ada orang berkata, saya harus tato yang besar, salib. Kalau mau ya sudah, terserah. Saya nggak usah ditato apa-apa. Orang kan rasakan salib Kristus di sini. The less I depend on physical things, the better. Saya harus depend on spiritual things inside. Amin. Anda kira karena jewelry Anda orang tahu Anda Kristen? Ada salibnya, kalau perlu salib di sini. 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 Orang juga tidak akan melihat itu kok ujungnya. Saya dorong Anda, be a Christian in your conduct, in your heart, dalam hatimu, dan dalam setiap keputusan hidupmu. Orang akan merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Saya berdoa seluruh jemaat di sini adalah orang Kristen sejati, murid-murid Kristus di gereja ini. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua berdiri.